miskin, getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Qarain atau qarinah saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu dengan kajian online Gema Ramadan PC Persis Balendah, yang tentunya melalui media ini setidaknya untuk mengisi Ramadan kita mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kajian hari ini insya Allah saya memberikan judul dengan satu istilah tabdzir. Di dalam Al-Quran, lafaz atau kalimat tabdzir itu diungkapkan secara jelas seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-17 alias surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 26. Wa ati dzal qurba, dan berikanlah kepada kerabat, kepada keluarga, haqqahu, haknya, wal miskina, dan berikanlah hak kepada orang-orang miskin, wabanas sabili, dan begitu pula berikanlah haknya kepada orang yang terputus dalam perjalanan. Kemudian Allah sampaikan wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu berbuat tabdzir. Apa yang disebut dengan tabdzir? Menukil dari salah satu tafsir yang disebut tabdzir itu artinya adalah ifsadul mali wa infaquhu fis sarofi. Yang disebut tabdzir itu artinya ifsadul mal, merusak harta, wa infaquhu, dan menghabiskannya fis sarofi, secara israf, secara sarof. Apa yang disebut dengan sarof atau israf? Yang disebut israf itu artinya tajawuzul haddi fi kulli syai'in. Yang disebut israf atau sarof itu tajawuzul had, melampaui batas, fi kulli syai'in, di dalam segala perkara. Tadi disebut dengan tabdzir. Tabdzir itu artinya ifsadul mal, bukan hanya sekedar merusak harta, tetapi wa infaquhu fis saraf, kemudian menghabiskannya secara berlebihan. Kalimat israf
itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Diganti dengan kalimat musrif. Seperti di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 31. Allah berfirman, Ya Bani Adama, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Khudhu zinatakum. Berpakailah olehmu pakaian yang bagus, pakaian yang baik. Jadi kata Allah, iwati iman yang dimuliakan oleh Allah, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum. Berpakaianlah kalian pakaian yang bagus, pakaian yang baik. Kafan inda kulli masjidin, setiap kalian masuk ke masjid. Secara kalimat khusus ketika kalian masuk ke masjid, ketika masuk ke masjid. Artinya kita alhamdulillah sekarang dalam suasana Ramadan, maka biasanya orang-orang itu selalu giat dan bersemangat pergi ke masjid. Utamanya ketika melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Maka ketika kita pergi ke masjid, berpakaianlah pakaian yang baik, berpakaianlah pakaian yang bagus. Sebab itu tuntutan yang disampaikan oleh Allah. Artinya, berpakaianlah yang baik, berpakaianlah yang bagus, berpakaianlah yang bersih setiap kalian sholat. Jadi ketika kita berpakaian yang bagus, yang baik itu bukan hanya keundangan, tetapi ketika pergi ke masjid pun kita dituntut untuk berpakaian yang bagus, yang baik. Itu kata Allah. Kemudian Allah sampaikan, wakulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah. Kemudian Allah sampaikan ketika diperintahkan makan, ketika diperintahkan minum, wala tusrifu, dan janganlah kalian berbuat israf, berbuat berlebihan. Musrif, janganlah makannya berlebihan, janganlah minumnya berlebihan. Hari ini kita sedang Ramadan, hari ini kita sedang berpuasa, mesti kita ingat, terutama ketika kita waktu iftar, waktu berbuka. Maka berbuka dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bagus, dengan sesuatu yang menyehatkan, jangan terlalu berlebihan. Sebab kalau berlebihan nanti ada istilah kemerdekaan. Bukan kemerdekaan, kemerkaan. Nah, itu artinya orang yang kemerdekaan itu artinya israf. Dari mana? Dari sisi makan dan minumnya. Allah sudah mengatur ketika kita makan, ketika kita minum, wala tusrifu, janganlah kalian israf. Sebab israf itu tadi itu termasuk kepada bagian tabdzir. Wa infaquhu fis-sarab. Bukan hanya sekedar merusak tabdir itu, tapi menghabiskannya secara berlebihan. Malahan dalam ayat yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, Ibnu Mas'ud mengatakan yang disebut tabdir itu artinya adalah al-infaqu fi ghairi haqqin. Orang yang menghabiskan hartanya, orang yang menghabiskan waktunya fi ghairi haqqin, bukan dalam hak, itu termasuk pada tabdir. Makanya Allah mengatakan wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kalian mengikuti perintah orang-orang yang musrif, yang berlebihan, yang israf. Siapa yang musrif itu? Kemudian Allah sampaikan di ayat ini, yang disebut musrif itu adalah alladzina yufsiduna fil ardi, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang disebut fasadul ardi itu artinya al-ma'asi, kemaksiatan. Kemaksiatan itu bagian daripada israf, kemaksiatan itu bagian daripada tabdir. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Maka jelaslah yang disebut tabdir itu tidak hanya sekedar dengan makan dan minum, tetapi ketika kita melaksanakan sesuatu hal yang di luar hak, maka itu adalah tabdir, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada satu istilah lagi, satu istilah yang disebutkan oleh Allah adalah mubadir.
Nah inilah yang sering kita tertukar. Biasanya kita mengatakan mubadir itu biasanya kepada bendanya yang kita buang, yang kita tidak habiskan itu mubadir. Padahal mubadir itu artinya orang yang berbuat tabdir. Orang yang berbuat tabdir, artinya pelakunya. Pelaku tabdir itu disebutnya mubadir. Seperti dalam surat Al-Isra yang disebutkan di dalam ayat ke-27-nya Allah sampaikan innal mubaddirina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdir, artinya pelaku tabdir. Orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan, orang-orang yang boros. Itu kata Allah, orang-orang yang berbuat tabdir, istilahnya adalah mubadir, kanu, mereka adalah ikhwana syayatin, saudaranya setan. Saudaranya setan, dulurna setan, ting adina, ting lanceukna. Pokoknya mah saudaranya setan. Artinya bagi kita setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang jelas, maka perbuatan tabdir itu sama dengan perbuatan setan. Maka dari ayat itu kita bisa simpulkan, janganlah kita berbuat tabdir, sebab tabdir itu bagian dari perbuatan setan. Sedangkan setan kata Allah, wa kana syaitanu, dan setan itu li rabbihi, kepada Allah, kafura, mereka berbuat kufur. Ada yang mengartikan yang disebut dengan kafura itu artinya syadidul kufri li ni'amihi. Yang disebut kafura itu artinya setan itu kafura, syadidul kufri, berbuat kufurnya, sangat berbuat kufur. Li ni'amihi, terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat kufur itu adalah orang-orang yang berbuat tabdir. Orang-orang yang berbuat tabdir itu artinya saudaranya setan. Sedangkan setan kata Allah li rabbihi kafura. Hadirin waktu iman yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Qarahi beliau berkata begini, man razaqahullahu jahan, siapa saja orang yang diberi rezeki oleh Allah, jahan yang bersifat kehormatan. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan siapa yang diberikan oleh Allah rizki, yang rizki itu sifatnya jahan, kehormatan. Ya ternyata rezeki itu bukan kaitannya dengan makanan minuman saja, bukan kaitannya dengan barang saja, bukan kaitannya dengan waktu. Ternyata kehormatan itu bagian daripada rezeki dari Allah. Diberi kehormatan, dihormati sama orang lain. Mungkin dihormati ilmunya, dihormati kekayaannya, dihormati hartanya, dihormati pangkatnya, itu bagian daripada rezeki Allah. Nah kata Imam Al-Qarahi, siapa orang yang diberikan rezeki oleh Allah jahan berupa kehormatan, aumalan, atau dia diberikan rezeki oleh Allah yang bersifatnya harta, pasarrafahu ila ghairi mardatillah, kemudian dia merubahnya, menggunakannya bukan dalam keridhaan Allah, maka kata Imam Al-Qarahi, kana kafuran, orang ini sudah disebut kufur li nikmatillahi, kepada nikmat Allah. Mudah-mudahan kita jauh daripada sifat kekufuran, kita terhindarkan dari sifat tabdir, sebab tabdir adalah bagian dari perbuatan setan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa dimanfaatkan oleh para pendengar dan para penglihat hari ini, dan semoga saum kita hari ini menjadi saum yang berguna dan bermanfaat, bukan hanya bagi kesehatan saja, tetapi menjadi amal soleh bagi kita semua. Selamat berbuka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.